Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bangun dari tidur kita dengan tubuh yang sehat, amin. Haleluya. Mari saya undang untuk jemaatku sekalian. Kita mau bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang ya Tuhan. Ini kerinduan kami untuk meninggikan, menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersorak-sorai bagi namamu. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dong. Haleluya. Sebab dialah Tuhan yang tak tertandingi. Amin. Woo! Tetap bertepuk tangan di atas kepala kita. Biarkan musik memuji Tuhan. Come on.
kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita persiapkan hati kita. Kita mau bawa hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah setiap hati kita boleh tertuju pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Sebab anugerahnya besar bagi kita. Haleluya. Kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami bawa hidup kami pada pagi hari ini ya Bapa. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau terawal dan terakhir. Amin. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Katakan ku puji, sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Mari angkat tanganmu, katakan segala puji, segala puji, amin. Segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh Yesus. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Mari serukan. Ini
Mari datang sembah Dia. Mari bawa korban syukurmu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Anugerahmu berlimpah bagi kami ya Bapa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, benteng pertahananku. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian kami. Mengalirlah hadirat-Mu. Kami tinggikan Engkau. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Dimuliakan, disembah, ditinggikan nama-Mu Yesus. Kaulah Gembala kami yang baik ya Tuhan. Kaulah Raja kami yang hebat. Yes, kami bersorak bagi nama-Mu. Kaulah yang hidup, Kaulah yang hidup. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kaulah yang baik. Kaulah yang berdaulat atas hidup kami. Kasih karunia-Mu selalu Kau sediakan. Engkau setia. Haleluya. Layak disembah, layak ditinggikan. Glory hanya bagi anak raja. Haleluya. 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 Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan. The name of the Lord our God. Oh, praise His name. Amen. Woo! For endless day we will sing Your praise, oh Lord. Oh, praise of the Lord our God. Forevermore. For in this day we will sing Your praise, oh Lord our God. Mari angkat kedua tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Come on. Of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise
Biarlah dari mulut kami selalu memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Bahkan sampai dunia ini berakhir, kami terus memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu selalu ya Allah. Biarlah dari mulut kami Tuhan, ada kuat kata-kata syukur kami, kata-kata pujian kepada Engkau saja ya Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang menyertai kami semua. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati haus dan lapar karena Engkau ya Allah. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami boleh menikmati kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mendengarkan suara-Mu buat kami ya Allah. Pendengarkanlah dan ajarlah kami ya Tuhan. Supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Memahami kehendak-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah benih firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan, benar-benar tertanam di hati kami semua ya Allah. Dan kami terima dengan hati yang terbuka, dengan mata yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka di hadapan-Mu. Dan berikan kami hikmat dan pewahyuan yang baru dari-Mu ya Roh Kudus. Supaya kami boleh mengertinya dengan sungguh-sungguh ya Allah. Dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya, untuk menyampaikan isi hati-Mu ke tengah-tengah umat-Mu ya Allah. Jadi di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabarnya saudara? Puji Tuhan. Silakan kembali. Haleluya. Semua sehat ya saudara? Baik-baik, puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kita semua. Ya, biar hari ini terus hati kita dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Dan jangan banyak mengeluh saudara ya. Dan tetap percaya bahwa Allah pegang kendali atas seluruh hidup kita. Amin. Ya. Nah, bulan ini kita sudah belajar mengenai kuasa perkataan bagian kedua. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Dan kita akhiri firman Tuhan tentang kuasa perkataan. Ada 5 hal yang sudah saya sampaikan kemarin. Baru 3 ya saudara ya. Tentang hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita mengalami kuasa perkataan yang mendatangkan berkat. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita mengalami kuasa perkataan yang mendatangkan berkat. Ada 5 hal yang saya sudah janjikan kepada saudara kemarin, saudara. Tapi baru 3 yang saya sampaikan kepada saudara. Masih ingat yang pertama apa? Apa saudara? Wah lupa ya. Jaga hati kita saudara ya. Jaga hati kita karena apa yang ada di hati ini keluar melalui mulut kita. Ya. Bagaimana caranya kita menjaga hati? Dengan cara menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Jangan lupa loh saudara ya, sudah diajarin loh saudara. Ya. Jadi bagaimana sih kita jaga hati kita nih? Nah, dengan cara menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Kenapa kalau enggak disimpan saudara? Maka hati kita ini kan dipenuhi dengan firman-firman yang lain yang bukan dari Tuhan. Ya, apa kata dunia, apa pemikiran kita, apa perasaan kita, ya. Apa yang kita pikirkan, kita renungkan itu semua masuk di hati kita, saudara. Nah, hati ini saya kemarin sempat bilang sama saudara bukan hati dalam bentuk arti jantung atau hati secara fisik, saudara ya. Tapi secara keseluruhan jati diri kita. Meliputi pikiran, perasaan, consciousness kita, kesadaran kita gitu saudara. Ya. Jadi kalau yang jelek-jelek ini masuk, maka firman Tuhan ini gak bisa masuk saudara. Tapi kalau kita simpan firman Tuhan di hati kita penuh. Maka kalau ada masalah, tekanan dalam kehidupan yang keluar dari mulut kita adalah tetap firman Tuhan. Hati yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau hati kita dipenuhi kepahitan, kekecewaan, kemarahan, apalagi ketakutan, saudara ya, kegundah-gulanaan, saudara, itu yang penuh di hati kita. Maka ketika ada tekanan, masalah, problem dalam kehidupan kita, yang keluar dari mulut kita adalah omelan, maki-makian gitu ya.
kemarahan, kata-kata kasar, kata-kata sia-sia, ketakutan, kata-kata yang penuh ketakutan dengan ketidakpercayaan pada Tuhan yang keluar dari mulut kita. Karena itu penting sekali untuk jaga hati kita dengan menyimpan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya menyimpan firman Tuhan? Dengan memperkatakan firman Tuhan tersebut. Ya, di Yosua 1 ayat 8. Untuk terus menerus, siang dan malam dikatakan. Setiap hari saudara dapat rema firman Tuhan apa? Ya, saat teduh saudara apa? Firman Tuhan yang saudara baca apa? Itu mulai Tuhan simpan. Masukkan dalam perbendaharaan di hatimu. Supaya penuh dengan firman. Amin. Itu ya hal yang pertama. Hal yang kedua, apa saudara? Masih ingat? Cabut apa? Cabut perkataan-perkataan kita yang salah. Ya. Yang salah ini apa sih? Kata sia-sia, kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata ketidakpercayaan. Apalagi tuh? Apa yang pernah keluar dari mulutmu? Kebun binatang, semua keluar gitu ya. Itu yang harus kita cabut. Apalagi kalau saudara sempat memaki-maki suamimu, memaki-maki istrimu, anakmu dengan segala macam kata-kata kutuk. Ya, kalau kita yang sudah percaya Tuhan dan kita pernah mengalami itu dari orang tua kita, dari sahabat kita, dari pemimpin perusahaan di mana kita bekerja, kita sudah rohani, so cabut perkataan itu dari hati kita, dari pikiran kita, supaya nggak tertanam dan berakar di hati kita, saudara. Ya, tapi kalau saudara nggak pernah cabut-cabut, saudara ingat, oh iya, saya ini bukan orang yang berhasil, saya orang yang gagal. Nah itu terus-menerus yang terngiang-ngiang, tapi cabut dan gantikan dengan firman Tuhan di hati kita. Amin. Amin, saudara ya. Jadi kalau saudara nggak cabut, itu terus-menerus nempel, saudara. Dan ketika saudara punya masalah tersebut yang datang dari rumah kita, problem, nah itu mulai muncul lagi, teringat lagi, karena pernah diucapkan sumpah, kutukan, makian, kata-kata kasar yang nempel di telinga kita. Saya bahkan kajari kepada saudara, bahkan anak-anak kita di rumah, kalau kita marahi mereka, teriakin mereka aja, itu sudah problem, saudara. Ya, sel otaknya ini yang seharusnya bisa bertumbuh dengan baik, ngalami pecah. Kenapa? Diteriakin dengan apa tuh? Kalau ukuran fisikanya desibel yang berapa gitu ya, saudara ya, kekerasannya sampai itu memekakkan telinga kita. Waduh. Wah, udah panggil gitu udah takut dulu anaknya, ada apa nih gitu ya, saudara ya. Nah itu udah membuat hatinya tegang, ketakutan segala macam, saudara. Jadi saudara, kita harus belajar untuk menggunakan kata-kata kita dengan benar. Kita belajar dari Ayub, saudara ya. Ayub pun begitu. Pernah dulu dia mungkin dalam hatinya, dalam perkataannya dia mengatakan tidak percaya, kecewaannya kepada Tuhan karena merasa Tuhan tuh nggak adil ya, gini-gini segala macam. Dia sudah berbuat yang baik dan benar segala macam, rajin beribadah tapi ngalami sesuatu. Akhirnya dia menyesal dan mencabut perkataannya itu. Akhirnya apa? Ayub dipulihkan Tuhan. Ya, kesehatannya dipulihkan, kekayaannya dipulihkan. Lalu anaknya yang mati, Tuhan berikan lagi anak yang baru kepada mereka. Ya, tapi bukan istri yang baru, saudara ya, tetap istri yang lama, saudara. Salah. Nah, yang ketiga, apa saudara? Sudah tadi kita menjaga hati, cabut perkataan, lalu memakai perkataan yang benar. Jadi mulai belajar dan mulai mendisiplinkan diri kita. Ayo, kita harus banyak-banyak mengucap syukur. Itu dulu deh, gampang deh buat kita. Ya, kalau selama ini susah mengucap syukur, belajar puji Tuhan, ngomongin itu. Syukur kepada Tuhan, ngomong seperti itu, saudara. Terima kasih Tuhan,
Nanti yang lain kan tambah lagi, saudara. Ya. Ada firman Tuhan apa, mulai belajar untuk diucapkan. Tapi kalau saudara mulai dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang senonoh, kata-kata yang sia-sia, segala macam, ya. Nah itu kan kata-kata benar ini nggak pernah keluar dari mulut kita. Belajar untuk mulai mendisiplinkan diri berkata-kata yang benar, yang bisa memotivasi orang, menyemangati orang, menasehati orang, membangun orang. Dan bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Amin. Nah sekarang hal yang keempat kita mau belajar hari ini adalah mengucapkan dengan iman apa yang dikatakan Allah. Mengucapkan dengan iman apa yang dikatakan Allah. Nah sekarang saya mau tanya, apa yang dikatakan Allah, apa yang saudara dengar? Hari-hari ini apa yang sering saudara dengar? Apa yang kita dengar? Dalam firman Tuhan Roma 10 ayat 17 dikatakan jadi apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Nah, ini kan kalimat pertama dulu saudara ya. Dari pendengar. Nah yang selama ini kalau saudara dengar-dengar yang jelek-jelek, iman saudara muncul yang jelek-jelek saudara. Tapi kalau saudara mendengar firman Kristus, mendengar perkataan Tuhan, mendengar kata-kata Tuhan, yang muncul adalah iman Kristus. Imannya Allah dalam hati kita. Kita udah pernah belajar kan imannya Allah, ya, iman yang berkata-kata. Nah sekarang gitu saudara, jadi pertanyaan sekarang muncul nih, apa kita mendengar apa yang dikatakan Allah? Ya, baik itu melalui firman Tuhan yang tertulis, ataupun ketika saudara bersekutu, berdoa dengan Tuhan, dan saudara mendengar suatu rema Tuhan di hatimu, di pikiranmu, apakah itu ataukah hal-hal yang lain, suara-suara yang lain yang saudara dengar? Suara dunia, ya, perkataan manusia, ya, dan sehingga kita jadi percaya dan berpegang pada informasi dari dunia, dari kata manusia ini, dan bukan kebenaran firman Tuhan yang kita pegang. Ya, lebih seru mana saudara dengarnya? Ya, lebih seru mana? Saudara kan baca medsos, ya kan, di HP saudara, lalu dengar berita di televisi, ya kan, lalu dengar apa lagi tambah-tambah dengan kalau saudara buka YouTube, udah nggak bukan apa, sudah sekarang zamannya YouTube, saudara, yang orang pasti tahu segala macam informasi. Nah kalau yang itu semua masuk, tapi perkataan firman Tuhan nggak pernah masuk, nggak pernah kita dengar, jadi iman yang seperti apa yang muncul di hati kita ini? Ya, jadi itu yang akan mempengaruhi kita, hidup kita, saudara. Apa yang kita dengar ini mempengaruhi kita secara keseluruhan. Kadang kita nggak sadar, pikiran ini selalu bicara sama kita, ya. Dan kadang-kadang kita tertipu oleh pikiran kita sendiri. Kenapa? Yang masuk hal-hal yang salah, yang masuk adalah hal-hal yang negatif. Sedangkan iman itu harus dibangun dengan hal-hal yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga ada kuasa yang terjadi ketika engkau mulai berkata-kata dengan firman. Tetapi ketika hal yang jelek dunia masuk dalam kehidupan kita, kita mengeluarkan kata-kata iman dunia, gitu ya. Iman dunia saya bilang gitu, ya. Maka yang terjadi juga hal yang jelek. Firman itu nggak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa firman itu nggak pernah terwujud dalam kehidupan kita. Memang pikiran kita ini adalah orang sering sebut medan peperangan, saudara ya. Yang mana nih yang mau saudara penuhi dia pikiranmu? Yang mana mau saudara menangkan gitu? Apakah engkau membiarkan keduniawian, ketakutan, segala macam informasi-informasi yang lain
Ketika engkau sakit, engkau lagi putus asa, engkau dengar nasihat dunia, dan engkau membuat semakin stres. Banyak orang-orang jadi paranoid. Takut ini, takut itu, takut segala macam. Yang nggak perlu harus ditakutkan. Ya, jadi kita ini harus seringkali mendengarkan perkataannya Allah. Lewat firman Tuhan yang kita baca, maupun waktu saat kita bersekutu, berdoa dengan Tuhan, dan kita mendengar suara Tuhan. Ketika engkau mendengar suara Tuhan, hatimu menjadi tenang, saudara. Karena tahu Tuhan mendengar doa-doamu. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan ada bersama-sama denganmu dan engkau tidak dibiarkannya sendirian di dunia ini. Ya, kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Elia. Mari sama-sama kita buka di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Di situ dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dia nabi, saudara ya, nabi. Dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab ini raja Israel, ya. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Ahab ini raja Israel, tapi dia banyak menyembah berhala. Ya. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Ya. Jadi Tuhan ini berfirman kepada Elia, memberi pesan kepada Ahab bahwa tidak akan ada embun, tidak akan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau saya mengatakannya. Dan Elia tidak mengatakan asal ngomong saja, tapi karena itu pesan Tuhan buat dia. Lalu di Raja-Raja 18 ayat 1, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Ya. Jadi ini yang pertama, disampaikan pesan Tuhan di ayat pasal 17 ini. Lalu yang kedua di pasal 18 disampaikan, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Setelah dia menyampaikan itu, berapa lama, berapa tahun kemudian baru disampaikan lagi ini. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Di satu sisi Tuhan berfirman kepada Elia bahwa tidak akan turun hujan, ya kan? Tapi setelah beberapa tahun kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Elia, akan diberikan hujan. Jadi Elia mendapat firman Tuhan tersebut, ya, untuk tidak datang hujankah atau datang hujankah, bukan dari dirinya sendiri, tapi dari mendengar suara Tuhan. Dari apa? Mendengar suara Tuhan. Dari hasil persekutuan dia dengan Tuhan, sehingga dia bisa mengucapkan pesan Tuhan tersebut, firman Allah tersebut, dan firman Allah itu jadi dalam kehidupannya ketika dia menyampaikannya. Pesan itu. Tapi sebaliknya kalau dia tidak mengucapkan, mungkin hanya buat diri sendiri, tadi takut salah lah gitu ya. Nggak akan terjadi apa-apa, saudara. Tapi dia menyampaikan pesan itu dengan iman. Percaya bahwa ini suara Tuhan buat bangsa Israel. Disampaikan kepada pemimpin yang Raja Ahab. Ya. Jadi kalau kita lihat nih, saudara, slide selanjutnya. Perkataan iman ini didapat dari hasil dari doa dan persekutuan dengan Tuhan. Di Yakobus 5 ayat 17 dan 18 dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh, garis bawahi bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia ini manusia biasa sama seperti kita. Dan dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita ini sama seperti Elia, seperti manusia biasa. Bukan Superman, bukan Supergirl, bukan Superwoman atau Wonder Woman, saudara ya. Tapi kita punya kuasa, punya iman di hati kita untuk dibawa Tuhan, untuk berdoa sungguh-sungguh,
Sehingga doamu bisa mengubahkan segala sesuatu, saudara. Ya, dikatakan dia sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Hujan pun tidak turun. Tapi ketika lagi dia berdoa lagi, dia berdoa turun hujan, saudara. Tetapi kita lihat lagi ya, dari selanjutnya ya, saudara ya. Apa sih yang didoakan oleh Elia ini? Ya, jadi kalau kita lihat perkataan iman dari Elia dapat dari hasil persoalan Tuhan dengan Tuhan, yaitu melalui doa yang sungguh-sungguh kepada Dia. Kalau dapat perkataan Tuhan saja, ya, maka menimbulkan iman yang luar biasa. Ya, kita pernah lihat contohnya juga ketika perwira Romawi datang kepada Yesus, minta Tuhan sembuhkan hambanya yang sakit. Tuhan datang ya ke rumah saya? Enggak gitu, saudara. Tuhan datang ke rumah saya, hamba saya sakit nih, tolong didoain. Enggak, saudara. Dia nggak bilang begitu. Coba saudara cek di Alkitab. Tapi dia bilang gini, berfirmanlah Tuhan, berkatalah saja, maka hambaku akan sembuh. Jadi dia hanya menantikan perkataan Tuhan saja. Kalau Tuhan sudah berkata-kata, kalau Tuhan sudah berfirman, ya, mengucapkan sesuatu, maka terjadi sesuai dengan perkataannya. Itu yang diyakini dan diimani oleh perwira Romawi tersebut. Dan itu terjadi. Dan Yesus takjub dengan iman dari perwira Romawi ini. Katanya. Oh, sungguh luar biasa. Katanya. Ya, bahkan dengan kita percaya, ya, mujizat itu terjadi. Iman kita yang membuat mujizat itu terjadi, saudara. Elia manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa, dan dia mendapat firman Tuhan itu, ya. Dan ketika firman itu diucapkan, ada kuasa terjadi dalam kehidupannya. Ya, nah kita lihat slide berikutnya lagi. Jadi setelah Elia ini mendapatkan perkataan atau firman Allah atau nubuatan dari Tuhan, apa yang dilakukan? Dia tetap berdoa. Sudah dapat pesan Tuhan, sudah dapat firman Tuhan, dia tetap berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan sampai perkataan Allah itu menjadi kenyataan. Saudara sudah dapat firman Tuhan, ketika punya masalah, dapat firman, terang-terang udah dapat firman Tuhan lah. Nah, ini pasti yang bisa. Ternyata setiap kita dapat firman Tuhan, kita harus diminta Tuhan untuk mendoakannya. Diminta untuk terus mendoakannya sampai menjadi kenyataan. Setiap dapat janji Tuhan, saudara pegang di hatimu dan saudara doakan, ucapkan di hadapan Tuhan. Itu terjadi loh, saudara. Contohnya Elia ini sendiri, ya kan? Dia dapat janji Tuhan, firman Tuhan tersebut tentang hujan tidak turun dan hujan akan turun. Bukan dia cuek, biar aja lah, Tuhan sudah ngomong kok, pasti terjadi kan. Tapi ternyata usaha dari manusia ini adalah Tuhan minta untuk berdoa. Untuk berdoa. Contoh lain lagi, Daniel. Daniel baca firman Tuhan ketika dia dalam masa pembuangan, saudara. Dia dapat janji Tuhan, dia baca dari kitab Nabi Yeremia. Di situ tertulis bahwa 70 tahun bangsa Israel akan mengalami pembuangan dan akan dikembalikan lagi ke negeri asalnya. Dapat janji Tuhan itu dari seorang nabi yang sudah ditulis berapa tahun, berapa puluh tahun sebelum-sebelumnya, saudara. Dan ketika Daniel baca, apa yang dilakukan? Oh enggak, oh udah janji Tuhan seperti ini benar ya. Ya udahlah, nanti kita lihat jadi apa enggak ya gitu. Enggak kan, saudara? Tapi dia mendoakannya. Dan Daniel jelas-jelas ditulis itu kenapa dia mendoakan, dan dia jelas waktu dia berdoa terjadi peperangan di udara. Di satu sisi, ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan menubuatkan sesuatu, sudah Tuhan memperkatakan sesuatu buat kita. Ada satu pihak yang gak suka itu janji terwujud dalam kehidupan kita. Siapa? Iblis. Dan itu Daniel lihat sendiri, saudara, di alam roh. Ketika dia berdoa,
si iblis itu nggak suka. Sampai Michael gitu ya, salah satu malaikatnya Tuhan ya, turun tangan untuk berperang dengan kuasa kegelapan tersebut. Kenapa? Dia berusaha untuk gagalkan supaya bangsa Israel ini gak kembali lagi ke negerinya. Hidup dalam pembuangan terus. Tapi Mikael ini berperang di atas. Dan kita ini terus berdoa, saudara. Berdoa supaya apa? Kuasa Tuhan itu terjadi dan iblis tidak mengambil kemenangan atas janji Tuhan. Itu dengan menggagalkannya. Dengan melumpuhkannya. Dengan meniadakannya. Saya percaya kita terima janji Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi tugas kita saat ini tidak hanya berdiam, berpangku tangan. Lalu bilang, oh jadi kayak firman Tuhan itu. Ya kita lihat aja nih nanti. Tetapi tugas saudara mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Mulai ucapkan firman Tuhan yang didapat dalam doa-doa kita setiap saat. Setiap saudara berdoa. Walaupun belum mengalami, tetap berdoa. Kita tidak tahu kapan waktunya, ya. Tapi saudara harus tahu, iblis gak suka firman Tuhan itu terwujud, terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya, mulai nyatakan dalam doa-doamu. Kita lihat slide yang terakhir di bagian 4 ini, saudara. Bagian 4, 1 Raja-Raja 18, 42 sampai 45. Apa yang dilakukan oleh Elia ketika dia dapat firman Tuhan bahwa hujan akan turun, ya. Lalu, mari sama-sama kita baca ya, saudara, 1, 2, 3. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia memukuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Ya. Lalu di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah berfirman akan turun hujan. Tapi Elia nggak berpangku tangan mentang-mentang dia nabi loh. Enggak lah. Ya saya udah nabi, pasti terjadilah gitu. Enggak, tapi dia mendoakannya. Waktu lihat belum ada hujan, belum ada tanda-tandanya, berdoalah sampai bujangnya disuruh naik 7 kali, saudara. Untuk melihat udah ada tanda-tandanya belum? Sampai katanya dari ujung sono tuh baru kelihatan awan gelap sebesar telapak tangan. Nah dari situlah baru siap-siap, hujan akan turun. Ya. Ketika kita ngalami seperti ini, saudara ya, terima firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, doakan firman Tuhan itu. Saya ingat waktu mama saya sakit di Jakarta dulu, saudara. Dokter bilang saya di sini posisinya, saudara, di Pontianak. Ya. Jadi Jakarta, keluarga saya udah pada bilang, cepetan pulang ke Jakarta. Mamamu bakal lewat. Ya. Mamamu bakal sudah tanda-tandanya udah jelas sekali. Ngomongnya udah ngelantur kemana-mana. Ya, ngomongnya udah gak jelas. Dan itu saya tahu kalau ngomong sudah gak jelas, saya ngalami waktu papa saya meninggal. Terakhir dia meninggal, ngomongnya gak jelas, saudara. Dia ngomong tapi saya ngerti maksudnya apa. Gitu. Ya. Nah ini yang terjadi juga pada mama saya. Saya pulang, saya lihat dia ke rumah sakit di ICU. Wah, tangannya udah diikat, saudara. Kenapa? Dia berotot-berotot terus. Infus pengen dicabut segala macam. Baju pengen dibuka, saudara. Karena udah nggak sadar gitu. Maksudnya kesadarannya kurang baik waktu itu. Dan saya lihat emang tanda-tandanya udah nggak inilah.
Wah, tapi pada saat itu saya dapat firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 15. Di situ dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia tidak telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Waduh, saya dapat firman Tuhan itu. Semalam-malam saya nunggu mama saya di rumah sakit, di ICU. Saya doakan firman Tuhan ini, ngucapin terus, ngomong terus firman Tuhan ini. Antara tidur dan gak tidur, antara sadar gak sadar, saudara. Sebentar tidur, terlelap, sebentar bangun lagi, ngomong lagi ini lagi, ngomong lagi ini lagi. Sampai akhirnya besok pagi, saya kurang-kurang tidur gitu, pagi-pagi dan saya harus siapkan diri saya untuk ketemu dokter. Karena dokter bilang sama saya, besok dia mau lihat lagi keadaannya gimana. Dia kan datang pagi-pagi. Jadi saya siapkan, saya sikat gigi segala macam di kamar mandi kecil waktu itu ya, di rumah sakit. Dan saya sudah nunggu dokter di depan pintu ICU, saudara. Dan dia masuk duluan, dia lihat kondisinya, dia keluar lagi ajak saya masuk dalam. Dan dia bilang sama saya, dokter ini bilang sama saya, ini mujizat Tuhan. Mamamu ini sebenarnya sudah akan lewat gitu loh. Sudah dipanggil Tuhan. Tapi saat ini pagi ini kondisinya membaik. Kondisinya bagus. Ya saudara ya. Dan waktu saya dengar itu saya benar-benar takjub. Benar ya Tuhan. Kuasa perkataan itu sesuai dengan firman-Mu. Saya ucapkan itu terus menerus gitu. Itu terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan saat itu memang luar biasa diberikan Tuhan kepada saya. Untuk saya bisa menginjili mama saya. Dan saya bawa dia untuk percaya Tuhan Yesus saat itu. Dan belum sempat dibaptis, saudara. Cuma dia waktu itu ya. Kadang-kadang sakit. Tapi setelah beberapa tahun kemudian akhirnya saya bisa pindahkan mama saya ke kota ini. Kalau saudara pernah lihat mama saya datang gereja beberapa saat yang lalu, saudara sebelum pandemi. Ya. Dan saya sempat sudah baptis dia di rumah. Saya baptis dia, saya beli apa? Saudara? Karena mama saya itu sudah dioperasi tulang panggungnya kiri kanan. Jadi nggak bisa jongkok, nggak bisa apa. Jadi kalau duduk bisa, saudara. Tapi kalau untuk berbaring di lantai itu nggak bisa. Akhirnya apa? Saya beli kolam, terpal kolam lele, saudara. Saya pesen di toko online. Saya isi di air banyak-banyak di rumah. Saya minta tolong Pak Victor, Mutiara seperti itu untuk bawa bantu saya di rumah gitu ya. Dan bopong mama saya dari ranjang untuk dimasukkan di kolam itu. Saya baptis seperti itu, saudara. Dan saya lihat, wah luar biasa ya rencana Tuhan tuh. Dan akhirnya Tuhan beri kesempatan mama saya untuk bertobat, terima Yesus, dan akhirnya dibaptis. Dari firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya doakan. Jadi cari firman Tuhan, dapatkan perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepadamu, itu yang didoakan terus menerus saudara. Sampai engkau melihat hasilnya. Tuhan pasti buat mujizat. Tuhan pasti punya rencana. Ya saudara ya. Dan percayakan hidupmu ada dalam kendali Tuhan. Yang kedua kali sebelum mama saya pindah ke sini, dia sempat operasi kaki tulang juga kan di belakang, di kiri kanannya saudara ya. Setelah peristiwa pertama itu, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang waktumu Tuhan ingin ambil mama saya, ya Tuhan bawa dia lah. Tanpa keadaan dia harus sakit berlama-lama, ya. Kasihan juga buat dia. Tapi ternyata Tuhan beri kesempatan itu untuk bisa dibawa ke Pontianak ini. Itu rencana Tuhan. Kasih karunia Tuhan, saudara. Ya. Makanya itu sekali lagi, perkataan iman kita ini, ya, iman yang muncul dari apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan buat kita. Nah hal yang kelima, berikutnya lagi terakhir, adalah menanti waktu yang tepat untuk berbicara. Amsal 15 ayat 23, dikatakan seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya.
Lalu Amsal 25 ayat 11. Sama-sama kita baca. Tuh 23. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti di pinggan perak. Gambar ini seperti ini saudara ya. Begitu indah, luar biasa. Begitu juga kalau perkataan tepat diucapkan pada waktu yang tepat. Menanti waktu yang tepat untuk berbicara, ya, memberi manfaat bagi pembicaranya maupun pendengarnya saudara. Tapi kadang-kadang kita nggak main lihat waktu sikon gitu ya. Suami udah capek pulang-pulang kerja gitu saudara. Lalu kita ngoceh segala macam soal rumah kita, keluarga kita, urusan yang lain-lainnya segala macam. Sampai stres lah. Mungkin di tempat kerjaan sudah ada tempat tekanan ya. Gitu. Pulang dapat informasi macam. Coba cari waktu yang baik. Supaya bisa bicara sama suami. Begitu juga dengan istri. Ya, kapan waktu yang terbaik untuk ngomong sama istri ya. Supaya dia nggak tersinggung. Bisa terbuka pikirannya. Mau dikoreksi, mau dinasehati. Nah itu cari waktu yang tepat saudara. Ya, jadi namun ada kalanya juga kita harus berdiam diri, nggak usah ngomong apa-apa saudara. Hanya berdiam. Memang kadang kita nggak tahu ya, kapan sih waktu yang tepat itu untuk mengatakan. Tapi kalau kita sering bergaul dengan Roh Kudus, bergaul dengan Tuhan. Jadi kita tahu, oh Roh Kudus sudah menolong kita, ayo ngomong, jangan ngomong. Gitu ya. Ayo bicara, jangan ngomong gitu. Atau gimana? Roh Kudus berikan sinyal-sinyal di hati kita. Nah untuk waktu kita lihat ada beberapa hal yang dikatakan dalam Alkitab. Waktu kronos, apa ini waktu kronos ya? Waktu kronos adalah siklus waktu yang biasa ya, yang menunjukkan jangka waktu tertentu baik pendek maupun panjang dan dapat diukur seperti jam, hari, tanggal, bulan, tahun dan sebagainya, dekade ya atau berapa saudara. Kronos juga dimengerti sebagai deretan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dari sejak lahir sampai kepada kematian. Gitu, itu bicara soal waktu kronos. Ya. Tapi juga ada waktu satu lagi namanya aion. Apa itu aion? Slide berikutnya. Waktu aion menunjuk pada waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Waktu aion dipakai pada waktu ini yang dimulai dengan penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali atau tentang waktu kekekalan. Yaitu waktu tanpa batas. Saudara tadi bisa baca di Matius 12 ayat 32 dan Efesus 1 ayat 21. Di situ waktu ini nggak ditulis soal waktu tapi dikatakan dunia ini. Dunia pada yang akan datang, dunia pada masa ini. Gitu saudara ya. Jadi itu diterjemahkan dengan kata dunia kalau di dalam Alkitab. Lalu yang ketiga kita belajar satu lagi adalah waktu kairos. Jadi ada kronos, aion, dan kairos. Kairos, waktu yang menunjukkan periode tertentu, kalau waktu itu sudah terlewati tidak akan terulang lagi. Roma 5 ayat 6. Ya, waktu kairos ini berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada pada suatu waktu tertentu. Inilah waktunya Tuhan. Yang kita nggak tahu kapan, saudara. Jadi kita harus belajar peka dengan waktu Tuhan ini. Karena ya Allah itu bekerja menurut waktunya. Ketika kita berkata-kata menurut waktunya Tuhan, maka ada kuasa yang dilepaskan, saudara. Jadi kita perhatikan kairos Tuhan ini ya, yang Tuhan berikan. Dan kita harus belajar untuk jadi bijaksana, berani mengambil keputusan, namun tidak terburu-buru. Dalam contohnya di 1 Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Di situ dikisahkan orang lumpuh yang sudah lumpuh dari sejak lahirnya. Dan dia sering dibawa ke depan pintu gerbang Bait Allah yang namanya Gerbang Indah di situ, saudara. Setiap hari ada di situ. Orang sudah tahu ngapain kerjanya. Minta sedekah. Bukan minta kesembuhan loh, minta sedekah. Dan Petrus, Yohanes, mungkin rasul-rasul lain sering lalu lalang di situ kalau ke Bait Allah.
Tapi setiap hari mereka lalu lalang, gak tergerak tuh hatinya Petrus untuk mendoakan orang ini. Sampai suatu saat ketika Petrus melihat orang ini, orang lagi minta-minta duit sama dia, gitu istilahnya ya, minta-minta uang sama dia. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku akan memberikan sembuhan buat kamu. Dalam nama Yesus, berjalanlah gitu ya. Lalu mulailah orang ini mengangkat tilamnya dan segala macam, dan dia mulai berjalan. Mujizat itu terjadi, saudara. Kuasa Tuhan itu bekerja. Tapi gak setiap waktu loh, setiap saat loh. Petrus lewat situ kok gak sembuhin? Hanya pada waktu itu aja kok bisa. Ada waktunya Tuhan, yang kadang kita gak ngerti. Ya, tapi waktunya Tuhan adalah the best buat kita. Karena dia tahu kehendaknya terjadi buat kita pada waktu yang tepat untuk kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Percayalah, kedaulatan ada di tangan Tuhan. Dan kita belajar untuk mempercayai dia dalam segala hal, bahkan hal sekecil apapun. Bagaimana kita mengetahui waktu yang tepat ini? Kita mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan. Memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita tahu waktu yang tepat ini ketika Tuhan berbicara. Tuhan menegur hati kita. Rasanya kok tenang ya ada firman Tuhan di hati saya. Rasanya tenang ya Tuhan sudah berkata-kata ya. Ya saudara. Jadi saya percaya setiap janji Tuhan, Tuhan gak akan gagal dalam mengenapinya. Saya pernah terima visi, janji Tuhan, kata Tuhan saya akan ke bangsa-bangsa. Waktu itu mana kepikir buat saya. Saya dari keluarga yang sederhana. Ya, untuk pergi naik pesawat pun itu gak pernah terpikirkan bisa saya bayar gitu saudara. Tapi kemudian Tuhan berkata buat saya bahwa saya akan menjalani pelayanan ke bangsa-bangsa. Dan itu saya pegang, saya doakan. Sepanjang tahun itu saya doakan. Dan udah mau akhir tahun saya belum melihat apa-apa. Ini jadi apa enggak Tuhan gitu ya. Ini benar gak sempat muncul keraguan. Tapi pada akhir tahun, menjelang akhir-akhir tahun bulan Desember. Di situ saya didapat telepon bilang, kamu melayani ya ke bangsa-bangsa. Kaget saya. Ya. Kaget. Disuruh apply visa ke Amerika. Waduh ya saudara. Saya coba apply visa ke Amerika, gagal saudara. Waduh saya bilang, wah ini Tuhan main-main nih buat saya nih. Katanya suruh ke bangsa-bangsa apply visa ke Amerika aja gagal. Tapi ternyata Tuhan punya rencana bukan ke Amerika saudara. Saya dibawa ke Thailand. Dan akhirnya saya berhasil melayani Thailand beberapa bulan di situ. Wah saya pikir, wah luar biasa. Itu masih dalam tahun yang sama saya terima firman Tuhan itu. Dan itu terwujud dalam kehidupan saya. Dan Tuhan bilang, tidak berhenti sampai di sini kamu pelayanan ke luar negeri. Kamu akan kupakai lagi untuk pelayanan ke tempat lain. Dan benar saudara, tahun berikutnya lagi saya dibawa Tuhan pergi melayani ke Belanda. Nggak pernah kepikiran. Ya. Dan saya sudah menikah. Saya pikir udah stop ya saudara ya. Ternyata enggak, Tuhan masih bawa saya pergi sama istri saya. Pergi ke Belanda juga melayani di sana. Itu bukannya hanya asal khayalan saya saja. Tapi itu perkataan Tuhan yang muncul di hati saya. Dan saya doakan dan itu terjadi. Ketika kita mendoakan apa yang Tuhan katakan buat kita. Amin. Mari saudara kita bagi berdiri di depan Tuhan. Mari kita mulai belajar untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan buat kita. Walaupun mungkin kata-katanya sederhana, simple. Ya, tapi kita percaya. Saya mau doakan, saya percaya Tuhan terjadi buat saya. Apapun masalahnya saat ini yang kau gumulkan, masa depanmu, kehidupanmu, percayalah kalau Tuhan sudah memberikan firman-Nya, pegang firman-Nya Tuhan ini, dan mulai memperkatakannya dan mulai mendoakannya. Amin. Walaupun rasanya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman,
Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu itu dalam hati kami ya Allah. Dan juga setiap kesaksian dan pengalaman hamba-Mu ini Tuhan. Juga ini memberi kekuatan bagi umat-Mu di tempat ini ya Allah. Supaya mereka juga mengalami sendiri bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Mendengar suara-Mu dan Engkau memperdengarkan suara-Mu kepada hamba-hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Iman itu muncul ketika mereka mendengarkan firman-Mu ya Allah. Ketika Engkau berkata-kata kepada mereka, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan ajar mereka ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, umat-Mu yang kekasihi, untuk terus memperkatakannya, mendoakannya di hadapan-Mu ya Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, dan bagi mereka yang percaya kepada-Mu, apa yang mereka doakan sesuai dengan firman-Mu, itu terjadi dalam kehidupan mereka ya Allah. Terjadi dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka, terjadi dalam setiap permasalahan mereka Tuhan. Pintu-pintu akan terbuka, kesempatan-kesempatan yang baru terbuka. Dan waktu Tuhan yang tepat Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Nyatakanlah ya Tuhan mujizat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, kebesaran-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah kepada mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang letih lesu Kau kuatkan Tuhan. Yang lagi bergumul Engkau berikan jalan keluar ya Allah. Dan sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dicurahkan buat umat-Mu ya Allah. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Silakan kembali Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, izinkan saya bertanya kepada saudara sekalian, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kalau tidak ada, kita adalah jemaat yang dikasih Tuhan, amin. Haleluya, kita akan mendengarkan pengumuman seminggu ke depan dari multimedia. Silakan menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, kita akan pulang. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapak terima kasih, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Pada hari ini ya Bapak, kami boleh diberi kesempatan kembali untuk datang beribadah secara tatap muka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk tubuh yang sehat ya Tuhan. Tubuh yang lengkap ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan hari ini ya Tuhan, kami boleh diajar oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini ya Bapa, kami boleh terus bertumbuh, kami boleh memperkatakan firman-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Dengan iman kami yakin perkatakan setiap firman-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk tidak memperkatakan kata-kata yang sia ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan setiap kata yang keluar dari mulut kami ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Boleh membangun ya Tuhan, boleh memberikan sukacita bagi setiap orang yang mendengarnya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang sudah memberitakan firman-Mu. Kira Tuhan berkati beliau ya Bapa, berikan kesehatan ya Tuhan, berikan panjang umur ya Tuhan, kekuatan ya Bapa dalam terus memberitakan firman ya Bapa. Berkati keluar masuknya ya Tuhan, anak istri keluarganya ya Bapa. Tuhan berkati setiap pelayanannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai begitu heran di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga melalui beliau ya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Hidupnya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan biarlah beliau Tuhan boleh menjadi teladan bagi setiap kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa. Kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan ya Bapa. Apapun yang jadi pergumulan mereka, Tuhan hadir Tuhan. Tuhan hadir sebagai solusinya ya Bapa. Ketika Tuhan mendapati mereka dengan tawar hati, kiranya Tuhan yang menguatkan iman percaya mereka ya Bapa, supaya mereka tidak mundur ya Tuhan, tetapi terus mencari Engkau ya Bapa, terus membangun persekutuan yang baik dengan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau menemui mereka dalam keadaan sakit ya Bapa, kami berdoa, kami minta belas kasihan-Mu ya Bapa. Darah-Mu yang kuasa ya Tuhan boleh memulihkan ya Bapa. Kira Engkau berkati setiap bagian-bagian yang sakit ya Bapa. Engkau gantikan dengan yang baru ya Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan sukacita pemulihan terjadi atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hati-Mu ada bagi bangsa kami ini ya Bapa. Kami percaya Engkau sampai saat ini terus bekerja ya Bapa. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Kami minta pemulihan juga terjadi ya Bapa. Tuhan tolong kami ya Bapa, Tuhan tolong kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau sampai saat ini ya Bapa, COVID-19 masih ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tidak henti-hentinya kami memohon ya Bapa. Kami tahu Tuhan, waktu-Mu akan tiba ya Bapa, bangsa kami akan bebas ya Tuhan dari COVID ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang boleh terpapar. Kiranya Tuhan hadir Tuhan sebagai penyembuh ya Bapa. Engkau penyembuh yang ajaib bagi setiap anak-anak-Mu yang terus berpengharapan kepadamu ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan, pada saat kami menanti-nantikan waktu-Mu ya Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Engkau memberikan kami sukacita juga ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka ya Bapa. Bapak Jokowi Tuhan, beserta jajarannya ya Bapa. Kita memberkati setiap mereka ya Bapa. Pemimpin kami ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pemimpin kami ada dalam kendali-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap apa yang mereka kerjakan semuanya boleh berdasarkan takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan berikan hikmat kebijakan kepada setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini ya Bapa. Serdam kiranya Engkau berkati setiap kami ya Bapa. Kami minta terus lawatan-Mu, hadirat-Mu terjadi bagi setiap kami ya Bapa, sehingga gereja kami ini boleh menjadi terang di tengah-tengah sekitar yang lain ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan, perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa di daerah kami ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum ya Bapa. Berkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan.
Bapa di surga, terima kasih buat segala kasih karunia-Mu. Inilah umat-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan. Di mana Kau berkenan kepada mereka ya Bapa. Biarlah kasih kemurahan Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Setiap pribadi, setiap keluarga. Dari pekerjaan, usaha, pelayanan mereka, pendidikan mereka, semuanya Engkau tolong dan Kau buat berhasil ya Bapa. Dan juga biarlah mereka juga mulai belajar untuk berkata-kata dengan firman yang sudah Kau katakan kepada mereka ya Allah. Mereka mengimaninya Tuhan. Dan berbicara terus lewat doa-doa mereka. Lewat perkataan-perkataan mereka. Apa yang sudah Tuhan nyatakan buat mereka semua. Itu terjadi di kehidupan mereka ya Bapa. Dan biarlah umat Tuhan di tempat ini adalah imamat yang rajani. Umat yang telah dipanggil Tuhan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang Allah. Untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan luar biasa. Dan kasih Allah dicurahkan berlimpah-limpah kepada kita semua. Berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus untuk kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara, dan salam sehat selalu.